Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan pengajian rutin Majelis Taklim Al-Bukhari dalam keadaan sehat walafiat. Untuk memulai kegiatan hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali kajian hari ini, biasanya kita dimulai dengan kegiatan membaca Al-Quran. Kebetulan Ibu Dedehnya berhalangan hadir. Di tengah-tengah kita sudah ada Bapak Ustadz Surya yang akan mengajarkan atau memberi pelajaran Nahwu Sorof bahasa Arab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. قال الله بالقرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Inna anzalna al-Qur'ana 'ala rabbika la'allakum ta'qilun. Surat Az-Zukhruf ayat 3. Puji dan syukur mutlak hanya bagi Allah SWT. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada manusia teragung sepanjang masa, yakni baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, sehingga kepada kita yang taat dan patuh pada ajarannya. Sebelum kita memulai ke materi pokok, terlebih dahulu mohon maaf saya memperkenalkan diri. Saya namanya Suryana, beralamat di Cicukang RT 1 RW 1. Namun saya di sini untuk menggantikan Bu Haji Dede, karena Bu Haji Dede itu beramanat kepada saya untuk mengisi pada hari ini, karena Bu Haji Dede tidak bisa menghadiri majelis taklim ini. Maka oleh itu saya di sini untuk menghadiri majelis taklim ini. Namun insya Allah saya ini juga diamanatkan oleh Pak Samsudin juga sama Pak Dede untuk mengisi rutin. Dijadwalkan saya ini Ahad ketiga. Sabtu ketiga. Sabtu ketiga. Oh iya, maaf. Sabtu ketiga saya dijadwalkan rutin. Pematerinya saya itu mengenai pelajaran bahasa Arab, kitabnya Durusul Arabiyah
Igoril Natiqina Biha. Kitabnya itu ada 4 jilid. Namun nanti saya akan mempelajari 1 jilid dulu. Selain itu juga saya akan menerangkan Nahwu Shorof. Nahwu Shorof itu saya akan terangkan, saya akan sampaikan, saya akan pelajari dan sampaikan kepada ibu-ibu bapak sekalian. Jadi pelajaran Nahwu Shorof itu saya akan sampaikan dan diterapkan kepada bahasa Arab. Ada juga permintaan dari jamaah ibu-ibu bapak sekalian, kalau bisa Nahwu Shorof itu terapkan kepada Al-Quran. Al-Quran nanti saya akan menyampaikannya dengan perkata. Al-Quran perkata sama artinya. Jadi ibu-ibu kalau ibu-ibu sekalian nanti kalau ibu-ibu membaca Al-Quran itu tahu artinya dan Nahwu Shorof juga insya Allah akan tahu. Namun mempelajari Nahwu Shorof itu tidak semudah itu. Jadi mempelajari Nahwu Shorof itu ya syaratnya 1 harus membawa buku dan pulpen. Kedua harus mempunyai kitabnya. Kitabnya itu seperti ini, yang aslinya itu 4 jilid tebal. Karena saya kitab yang tebal nggak dibawa, jadi saya sudah di fotokopi seperti ini. Ini 1 jilid. Kalau 4 jilid tebal, ini saya fotokopi 1 jilid ya, mempelajari bahasa Arab. Terus yang kedua mempelajari Nahwu Shorof ya, itu yang saya pelajari itu pertama kitab Jurumiyah. Kitab Jurumiyah seperti ini. Nah, ini kitab Jurumiyah. Ini kitab Jurumiyah itu hurufnya kecil-kecil, gundul juga, tidak ada artinya. Jadi seolah-olah ibu-ibu, bapak-bapak kalau mempelajari kitab ini berarti bapak ibu itu sudah mempelajari seperti pesantren. Tapi yang saya rasakan, yang saya sudah pengalaman saya ya. Jadi kitab Nahwu Shorof itu ada beberapa kitab. Pertama kitab Jurumiyah ya. Ini kitab Kailani, ini kitab Al-Muyassar, yang ini kitab Metode Jari, yang satu lagi di kantong kitab karangan Zakaria. Jadi sama saya semua dipelajari, tapi ujung-ujungnya sama ke sana. Nah, yang saya alami, yang saya pelajari semua kitab Jurumiyah, Kailani, Al-Muyassar, karangan Zakaria, Metode Jari, itu yang paling mudah kitab metode ini, Metode Jari yang paling mudah. Karena apa? Karena Metode Jari itu adalah sudah komplit, sudah ada artinya, sudah ada contohnya, sudah dijabar jegeran, sudah dilogar. Jadi ibu-ibu tidak usah melogat lagi, tidak usah mengartikan lagi, tidak usah bertanya lagi. Kalau mempelajari kitab Jurumiyah itu memang sangat cukup sulit ya, karena mempelajari kitab Jurumiyah itu pertama ibu harus melogat dulu jabar JRPS, keduanya harus diartikan, yang ketiganya ini hurufnya kecil-kecil, udah kecil-kecil gundul lagi. Makanya
untuk mempelajari kitab Nahu Sorab itu mengerti supaya menjadi mengetahui mempelajari kitab Gunur sebetulnya. Ya, yang saya akan sampaikan nanti ke Sabtu ketiga. Ya, yang pertama saya akan sampaikan bahasa Arab. Kitabnya Durusulullah Arabiyah Ligorin Natiki Nabiyah. Kitab ini. Nah, ini ibu harus mutlak, harus ada, harus punya. Kalau tidak ada kitab ini, harus nulis. Bayangkan, hadza qalamun, hadza maktabun, hadza syarihun, tulis. Waktunya habis untuk menulis saja. Tetapi kalau ibu bapak sudah ada kitabnya, tentu saja ibu tinggal mencatat, tinggal artinya catat, jawabannya catat. Jadi nggak usah menulis dari awal sampai akhir. Ya, sekali lagi Sabtu ketiga, insya Allah saya akan hadir, akan datang kembali akan mempelajari kitab Durusulullah Arabiyah, pelajaran bahasa. Syaratnya bawa buku tulis sama kitab. Nah, untuk memperoleh kitab ini bisa ibu-ibu beli di toko kitab Al-Falah. Kalau enggak kitab di toko Dahlan. Ya. Belinya ibu karangannya Durusulullah Arabiyah Ligorin Natiki Nabiyah. Warnanya itu coklat. Itu yang jilid pertama. Ya, harus sama. Kitabnya harus sama. Jadi begitu kita buka halaman 1 sama semua. Halaman 2 sama. Tapi kalau misalkan karangannya beda, nanti begitu pas dibuka halaman 1 sama 2 beda. Ya. Jadi ibu kalau mau beli harus sama. Kitab Durusulullah Arabiyah. Pesan aja ke pesan. Boleh ya. Kalau mau pesen boleh ya. Kurang lebih itu harganya itu 50.000. Nanti ada diskon. Ya. Kalau mau pesan nanti insya Allah akan ditelepon. Ya nanti dikirim ke sini boleh langsung atau dari. Nanti waktu pas pelajaran Ustaz aja. Oh iya boleh. Nah, namun ini saya ingin mengetahui jamaah yang di sini yang kira-kira kehadirannya berapa orang, biar nanti pasti kalau saya memesan bukunya itu pasti berapa buku. Nah itu. Belum datang semua, belum pada datang. Cuma satu dulu itu ya yang dibeli. Boleh. Nah itu barangkali ya mukadimah dari saya, karena di sini saya belum membadali Ibu Haji Dede. Jadi saya untuk saat ini saya memperkenalkan diri. Juga nanti Sabtu ketiga insya Allah saya akan mulai mempelajari membahas bahasa Arab yang kitab itu Durusulullah Arabiyah Ligorin Natiki Nabiyah. Nanti kedepannya insya Allah kalau misalkan sudah tamat ya, sudah tamat musyarabnya sudah ya, setidaknya kita mengetahui ini isim, ini fiil, ini haraf ya, kesannya bab i'rab ya, ma'rifatul bab i'rab, ciri-ciri i'rab. Nah itu nanti insya Allah akan diterapkan kepada Al-Quran, kepada Al-Quran terapkan dari awal dari surat Al-Fatihah sampai Qul a'udzu binnas. Jadi ibu-ibu bapak-bapak kalau mempelajari Nahu Sorab itu nanti akan mengetahui
mengetahui isi daripada Al-Quran tersebut. Karena mempelajari bahasa Arab itu adalah puncaknya kalau disebut ke pesantren itu ya. Kalau pesantren itu kurang lebih 12 tahun mempelajari pesantren itu Nausyara ya, kurang lebih 12 tahun. Kalau kita belajar di kampus mahasiswa itu minim 4 tahun. Jadi kalau ibu-ibu bapak-bapak kalau mempelajari Nausyara itu bahasa Arab itu tidak usah ke Yaman, tidak usah ke Kairo, tidak usah ke Timur Tengah. Di sini pun alhamdulillah sudah ada, sudah banyak. Asalkan ibu-ibu bapak-bapak serius, benar-benar ingin bisa. Jadi ibu-ibu tidak usah pergi ke pesantren, apalagi usia sudah lanjut. Cukup di sini saja di TK Amalia, insya Allah tempat ini barokah dan seterusnya. Dan nanti insya Allah saya di sini akan menyampaikan ya Nausyara, pelajaran Nausyara dan bahasa Arab ya. Insya Allah saya akan kalau tidak ada halangan saya insya Allah hadir. Namun yaitu syaratnya harus pertama ibu harus sabar mempelajari ilmu, karena tidak sulit, tidak mudah mempelajari kitab Nausyara itu. Harus berkorban. Berkorban apa? Pertama waktu ibu, yang kedua berkorban pikiran diperas, yang ketiga ibu berkorban meninggalkan keluarga untuk menghadiri tawabul ini ya. Terus ibu itu harus bersabar menerima mempelajari ilmu-ilmu ini. Karena apa? Kalau kita tidak bersabar, nanti ujung-ujungnya itu jenuh, kesananya muntaber. Apa muntaber? Mundur tanpa berita, alias pusing. Karena mempelajari bahasa itu tidak semudah itu. Jadi ibu itu di sini akan berperas pikirannya itu menghafal mufradat, menghafal perkata bahasa Arab. Karena tadi disampaikan sedari kelima, inna anzalnal Qur'ana Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab agar kalian mengetahui. Jadi Allah itu menurunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Alhamdulillah ibu-ibu Indonesia sudah pintar bahasa Sunda, pintar bahasa Indonesia. Insya Allah ke depan pintar bahasa Arab. Kesananya akan mengetahui dan akan memudahkan mengartikan Al-Quran secara perkataan. Nah, itu insya Allah ya. Jadi untuk mempelajari bahasa Arab itu berarti ibu itu seorang mudarrisun, seorang guru, calon ibu teh calon seorang guru. Karena yang mengajarkan dan yang diajar itu sama-sama bisa. Yang mengajar istilahnya hitung-hitung merajaan, yang diajarkannya ibu jadi mengetahui dan akan menjadi bisa. Jadi kesananya nanti ibu-ibu akan menyampaikan lagi ke anak, ibu atau ke siapa. Karena mempelajari bahasa Inggris seperti ada mata pelajarannya. Contoh di sini ya, mata pelajarannya kayak gini, kayak gini.
Contohnya seperti ini. Ini sudah jelas ada mata pelajarannya. Halaman 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 sampai kesananya 100. Contoh di sini hada bait. Ini rumah. Hada masjid. Ini masjid. Hada kolamun. Ini pena. Hada syariru. Ini ranjang. Nah itu akan mempelajari seperti itu pelajaran bahasa Arab itu. Hada itu adalah isim isyarat, kata tunjuk. Hada itu kata tunjuk dekat. Ini hada kitabun. Ini kitab. Hada itu isim isyarat, kata tunjuk dekat. Nah itu satu ilmu. Itu ilmu. Oh itu hada itu isim isyarat. Itu ini dekat. Tapi kalau zalika itu sama isim isyarat tetapi kata tunjuk jauh. Bahasa Arabnya jauh apa Bu? Qaribun, jauh. Kalau hadza dekat, bahasa Arabnya apa Bu? Qaribun dekat, ba'idun jauh. Mungkin ibu-ibu sudah ada yang mempelajari bahasa Arab ya. Nah, insya Allah saya akan memperdalami dengan saya ke depannya. Insya Allah ibu senantiasa keadaan sehat walafiat, mendapatkan rezekinya, terutama satu minta izin terhadap suami kalau masih ada suami. Karena izin suami itu adalah suatu untuk melaksanakan masuknya suatu ilmu. Kalau tidak ada izin suami, nanti ibu salah. Tidak. Alhamdulillah. Karena saya itu di sini untuk menggantikan Bu Haji Dede, tidak bisa panjang lebar karena waktunya saya itu dikasih waktu 1 jam ya, jam 8 sampai jam 9. Sekarang telah menunjukkan jam 9 ya. Nah, mungkin saya di sini cukupkan sekian saja karena pertemuan kali ini saya untuk menerima saja, memperkenalkan diri. Insya Allah kedepannya Sabtu ketiga saya akan diamanahkan ya untuk menyampaikan, untuk mengisi atau menyampaikan pelajaran yang dibawa oleh saya, yaitu kitab Durusulullah, pelajaran bahasa Arab. Durusulullah itu pelajaran, Durusulullah itu pelajaran, Lugo itu bahasa Arabian Arab. Durusul pelajaran bahasa Arab. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Saya minta maaf pada kekurangan, kehilapan dan kesempatan Bapak ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena saya itu sebagai manusia biasa tidak luput kehilapan, kesalahan. Maka untuk itu saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.